Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu dan salam ekspor. Kembali lagi di Ekspor Expert Talk, sebuah acara podcast bincang santai mengenai ekspor yang hadir tiap hari Sabtu jam 9 sampai dengan 10 pagi, menghadirkan expert di bidang ekspor tentunya, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Nah, pada pagi hari ini, kita sudah memasuki episode yang ke-38. Pagi hari ini kita akan berbicara mengenai isu atau bisa dibilang hal yang menjadi suatu new normal saat ini, menjadi kelaziman, yaitu sustainability. Sustainability saat ini sudah menjadi semacam password di dunia ekspor, dunia global. Nah, pagi hari ini kita kehadiran Ibu Jessica Hanafi, Dr. Jessica Hanafi. Beliau ini lulusan dari PhD-nya dari UNSW, masternya kalau nggak salah juga di situ, dan juga dari UI. Beliau cukup aktif, sangat aktif bahkan beliau di dunia sustainability, yang menurut saya bisa dibilang ini suatu hal yang baru, tetapi kita perlu sampaikan kepada masyarakat Indonesia, pemirsa TV Desa juga, bahwa saat ini sustainability menjadi suatu password. Dan apalagi kalau kita bicara ekspor, ini menjadi suatu hal yang harus kita lakukan di dunia global. Nah, kita sapa saat ini Bu Jessica. Selamat pagi Bu Jessica, apa kabar? Selamat pagi Pak Haris, kabar baik, terima kasih sudah diundang. Ya. Nah, kami yang berterima kasih Bu Jessica Hanafi. Saya melihat profilnya Bu Jessica, waduh ini mengundang Bu Jessica, bagaimana nih? Ternyata Bu Jessica di waktu weekendnya menyempatkan untuk sharing ideas, sharing pengalaman beliau di dunia sustainability, dan bisa kami sampaikan Ibu Jessica, tadi sudah kami sampaikan sebelum acara ini kita untuk memberikan semangat, memberikan informasi terkait ekspor dan bagaimana Indonesia yang salah satu negara terbesar di dunia, tahun depan kita presidensi G20, bisa bersaing di dunia global. Salah satunya ini mungkin sekarang menjadi suatu hal yang menjadi utama mengenai sustainability. Jadi tema pada podcast kita, bincang santai kita pagi hari ini adalah mengenai sustainability. Pentingnya sustainability di pasar global. Nah, kita ingin dengar nih dari Bu Jessica, yang Dokter Jessica, saya panggilnya apa nih? Jessica saja. Jessica, siap. Nah, kita ingin dengar nih pengalamannya Bu Jessica, dan kira-kira untuk masukan ke kita semua, masyarakat Indonesia. Nah, oh ya Bu Jessica, ini acara ini live di TV Desa, jadi bisa disaksikan melalui YouTube tentunya, dan juga kalau ada channel TV satelit bisa cari channelnya TV Desa, ketemu di situ, dan nanti rerunnya di channel kami Export Indonesia. Nah, kita ingin dengar nih, sekarang kita ngobrol-ngobrol santai supaya bisa memberikan informasi ini kepada lebih luas, dan tentunya kata kuncinya ini bagaimana supaya kita bisa bersaing, Bu Jessica. Mungkin bisa perkenalan dulu, Bu Jessica, silakan. Boleh Pak. Terima kasih banyak. Tadi Pak Haris sudah banyak sudah memberikan sedikit introduction tentang saya juga. Mungkin kalau saya boleh ngobrol dulu ya, nanti baru boleh, kasih kita slide atau apa gitu ya. Jadi saat ini di global ya, di seluruh dunia, baik di Indonesia ataupun negara-negara lain, semua itu awareness tentang environment dan social issues, sustainability issues lah ya, itu sangat tinggi ya. Jadi saya baru kembali dari COP26 bulan lalu ya, berapa minggu yang lalu gitu ya. Dan tahun ini demo yang terjadi itu one of the biggest gitu ya, demo. Dan yang regardless hasil COP26 yang pros and cons, orang menerjemahkannya, tapi saya mengambilnya adalah wah, ini environmental awareness-nya sangat tinggi gitu. Tiba-tiba semua orang bicara tentang karbon gitu ya, carbon pricing, carbon trading dan lain-lain gitu ya. Sehingga orang mulai berpikir, nah ini sebenarnya sudah beberapa tahun juga ya belakangan ini orang-orang itu mulai bertanya, ini kalau saya beli produknya itu sustainable atau enggak? Sustainable maksudnya apa? Environmentally friendly atau tidak, safe atau enggak buat kita. Kemudian juga secara sosial juga gitu.
Ini ada yang ada child labor nggak atau animal welfare nggak? Kalau misalnya kita bicara tentang program produk agriculture ya. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang produk-produk mungkin bahan baku, tambang ataupun yang lain-lain, pasti akan tanya ini merusak lingkungan atau tidak. Ada apa nih di baik dari environment ataupun sosial. Seperti itu Pak. Jadi ini udah benar-benar busnya tuh ada sekali gitu ya, muncul gitu Pak. Ya, dan tapi apakah ini hanya untuk produk-produk tadi Bu Jessica sampaikan ya tadi tambang dan lain-lain. Apa kalau bicara semua. produk secara umum semua ya? Semua Pak. Jadi tren yang saat ini digaung-gaungkan ya saya udah 2-3 tahun belakangan ini, terutama dari teman-teman di global di Eropa misalnya, mereka maunya itu environmental footprint atau menjadi suatu environmental label dan jadi kayak price tag. Jadi kalau kita punya barang, di barang itu biasanya kita misalnya kalau makanan ada nutrition information gitu ya. Kalau barang-barang yang lain mungkin ada safety data sheet atau apa gitu, spesifikasi. Nah, environmental specification atau environmental footprint ini menjadi requirement dan akan menjadi price tag lah. Jadi alias semua barang akan ada environmental footprint-nya gitu. Sehingga kemudian pembeli pada saat dia mau beli, oh saya mau beli apa nih? Misalnya gelas ini gitu ya, dengan gelas yang lain misalnya, yang mana yang harus saya pilih? Yang dari keramik ini kah? Atau misalnya dari stainless steel misalnya, seperti itu. Kemudian pembeli atau siapapun itu punya opsi. Nah itu udah terjadi itu Pak. Jadi belakangan ini kami di Life Cycle Indonesia itu menerima permintaan untuk membuat life cycle assessment untuk labeling, untuk ekspor, karena di negara-negara luar, di Australia, mungkin di Amerika, kemudian di Eropa, mereka minta environmental information tersebut di produknya, gitu Pak. Oke, nah tadi Ibu Jessica sudah sampaikan tuh life cycle assessment. Saya sebenarnya cari-cari juga dan belum terlalu paham. Life cycle assessment itu seperti apa? Apakah ini semacam menghitung dulu supaya bisa ketemu, kalau umpamanya bahasanya nutrition fact itu ketemu berapa kadar kalorinya seperti ini. Nah, apakah life cycle itu assessment itu seperti itu, dan sertifikasinya seperti apa? Kalau kita sudah perhitungan itu kan pasti yang legalnya kan harus ada bersertifikat atau bagaimana lah. Nah ini saya terus terang belum paham Bu Jessica. Mungkin Bu Jessica bisa sampaikan. Dan yang tadi diminta tadi apakah hanya negara-negara, sepertinya tadi Amerika, Australia, Eropa, apakah hanya negara-negara tersebut, Bu Jessica? Sekarang akan jadi global, Pak. Jadi kami di ada perusahaan di Thailand, di Malaysia tanya gitu ya. Kalau misalnya untuk pasar ekspor ya. Tapi untuk dalam negeri juga sebenarnya ada permintaan karena ditanya tuh informasinya, misalnya, oh sekarang kita mau green building, nah terus materialnya apa tuh untuk green building, seperti itu. Jadi untuk menghitung apakah si gedung atau si produk itu green atau tidak, atau berapa jejak environment-nya, saya sebutnya jejak environment ya, karena tidak hanya jejak karbon, kita lakukan perhitungan jejak environment dibandingkan jejak karbon. Betul. Jadi tidak hanya global warming GRK karbon, tapi ada juga pencemaran air, hujan asam, ekotoksisitas, termasuk human toxicity juga gitu ya. Ini barang pada saat pembuatan misalnya, ada radiasi gitu misalnya. Kemudian orang yang bekerja di sekitarnya kan bisa terpapar ya, bisa sakit gitu. Atau yang sama nih. Hanya untuk produknya saja ya, Bu Jessica ya. Semua dari proses pembuatan produk tersebut sampai distribusi, sampai penggunaan, sampai end of life-nya, makanya disebutnya life cycle assessment, itu dihitung semua Pak, apa yang terjadi di situ. Mungkin boleh saya share screen ya? Boleh. Biar ada gambaran lebih jelas nih. Betul, ini. Assessment itu tadi. Nah, ini kalau dulu kan kita hanya mikirnya produk itu dari pembuat raw material sampai konsumen. Habis itu sudah selesai gitu ya. Nah, tapi sekarang itu kita bagaimana reuse-nya bisa di-reuse apa enggak? Bisa di-repair enggak? Bisa di-remanufacture enggak? Bisa di-recycle enggak? Ini semua kita pikirkan. Apakah dia ke landfill atau hanyut kemana gitu ya? Nah ini kita mau cegah nyampe ke
final destination itu kita pengen cegah, kita mau dia supaya muter terus gitu. Ibaratnya mengikuti natural ecosystem yang semuanya bersimbiosis. Nah, kita mau membuat seperti itu juga simbiosisnya. Dan di life cycle assessment itu segala macam prosesnya pada saat ekstraksi, dia ada emisinya enggak, ada limbahnya enggak, pada saat desain, energi yang digunakan seperti apa, transportasi juga seperti apa, kemudian dia bisa di-recycle enggak, nah terus berapa banyak energi dan emisi yang dikeluarkan setiap prosesnya itu kita hitung semua, begitu Pak. Sehingga dia menjadi komprehensif dan holistik. Nah, kalau misalnya kita dari cradle, ya ini semua kita hitung dari kalau misalnya di agriculture dari tanamnya, dari pemeliharaannya, kalau misalnya fossil fuel ekstraksi ataupun mining dari proses ekstraksinya ini semua kita hitung terus sampai disposal. Dan sehingga kalau misalnya kita mau capai circular economy misalnya gitu atau carbon neutral misalnya, ini bisa ketahuan nih berapa yang kita bisa capai gitu Pak, seperti itu Pak. Bu Jessica boleh pertanyaan nih nggak Bu? Boleh. Ini circular economy mungkin bisa dilihatkan lagi tadi yang circular economy karena ini menarik. Pemahaman circular economy itu seperti apa sih sebetulnya Bu Jessica? Karena sering kita dengar di televisi, di berita-berita, kita sekarang harus menuju circular economy seperti itulah. Tapi kalau secara umum penjelasan circular economy itu seperti apa Bu Jessica? Oke. Jadi misalnya kita di rumah ya, terus kita pakai beli makanan, ada packagingnya misalnya, atau beli apapun lah, ada packagingnya. Nah, packaging ini dipilah Bapak Ibu gitu ya, supaya bisa didaur ulang. Pada saat dia bisa didaur ulang, berarti dia masuk ke circularity ini. Karena jangan khawatir di luar sana banyak pemulung, kita sangat bersyukur sebenarnya ada pemulung yang memilah-milah kemudian untuk bisa didaur ulang ke tempat daur ulang, mau daur ulang kertas, mau daur ulang plastik, kaleng, kaca, itu semua ada daur ulangnya semua gitu. Tapi kalau misalnya kita di rumah itu habis makan, udah dicampurin aja semua sama sisa makanan, sama yang jorok-jorok gitu ya, dicampurin semua. Nah, kan buat misah-misahinnya itu repot. Betul. Sehingga kalau kita setiap di rumah itu kita bisa pilah dulu gitu, dipilah-pilah semuanya, lebih mudah dan lebih murah bagi para pendaur ulang. Sehingga dia bisa muter. Kalau material itu udah terlalu kotor ibaratnya, ya biayanya besar untuk cuci untuk si pendaur ulang. Akhirnya udah deh nggak ada economic value-nya. Akhirnya ya sudah bye-bye gitu ya, pergi ke landfill ataupun apapun itu, sehingga tidak bisa di-recycle. Jadi kita berusaha untuk gimana caranya produk ini muter terus. Kalau dia makanan, kita kompos, karena komposnya nanti bisa jadi pupuk misalnya, seperti itu. Itu bisa bilang muter ya, gampang muter terus, ya? Muter terus gitu. Kalau bisa kita nggak ambil lagi sumber daya dari alam, kalau bisa. Tapi itu kan sangat-sangat ideal, susah. Oke, siap. Dan kita masuk di dalamnya ya, berarti ya, Bu Jessica. Semua. Termasuk lagi milih makanan itu kita ada tanggung jawab juga untuk bagaimana memisahkan antara yang bisa didaur ulang atau susah didaur ulang. Kita bisa masukkan di situ ya. Betul, betul sekali Pak. Jadi nanti semua informasi ini kalau misalnya kita mau jual barang untuk ekspor misalnya gitu. Nah, ini dihitung dengan life cycle assessment gitu ya. Terus kita communicate dengan environmental product declaration atau environmental labeling. Sehingga kemudian ini cara LCA-nya ada 4 tahap seperti ini. Sehingga muncul seperti ini nih Pak. Namanya environmental product declaration. Mirip informasi nutrisi. Nah, pada saat ekspor kita ini sekarang banyak yang menanyakan gitu Pak. Ini misalnya saya ambilnya olive oil ya, virgin olive oil nih contoh dari ya saya nggak sebut merek ya. Kemudian tapi kalau misalnya kita punya besi, kita mau ekspor misalnya atau kita mau komoditi kita ataupun semua barang deh, kayu, produk segala macam non kayu. Nah,
informasi yang kita berikan di sini itu dijadikan bahan untuk perhitungan apapun yang mau dibikin. Misalnya mau bikin cookie gitu ya, mau bikin cookie nih si negara di mana lah, negara X gitu. Kemudian dia pakai tepung atau dia pakai minyak kelapa sawit misalnya. Nah, minyak kelapa sawitnya kalau dia punya informasi seperti ini, dia tinggal hitung-hitung, oh saya pakai minyak 100 gram misalnya. Berarti nanti cookie saya berapa environmental footprint-nya gitu. Jadi tinggal dihitung dari informasi label ini, gitu Pak. Ya. Nah ini angkanya kan koma-koma banyak sekali nih. Mungkin bisa dijelaskan sama Bu Jessica, ini artinya apa? Sama satu lagi Bu Jessica yang menarik. Bu Jessica tadi sampaikan ada kelapa sawitnya. Nah, ini bisa nggak menjadi salah satu hal kita untuk menunjukkan, ya kelapa sawit kan menjadi bahan CPO lah, itu bahan ekspor kita terbesar di Indonesia. Bisa nggak ini menunjukkan ke dunia bahwa hal ini sebenarnya, saya nggak tahu ini menurut Bu Jessica seperti apa, environment friendly atau enggak begitu, Bu Jessica? Tepat sekali Pak. Jadi kalau kita bisa kasih ini, misalnya saingannya minyak kelapa sawit yang lain gitu ya, ada kok penelitiannya sebenarnya minyak kelapa sawit itu sangat CPO ya, sangat produktif ya dibandingkan yang lain. Ibaratnya kalau kita menghasilkan kita perlu cuma 1 hektar, yang lain-lain tuh bisa 5, 7, bahkan 10 hektar gitu. Nah, kita buktikannya dengan data. Jadi kita nggak hanya ngomong-ngomong doang gitu, tanpa ada buktinya, tanpa ada daftarnya, di sini ada datanya. Contoh ya, yang mungkin yang paling familiar di kita nih, global warming potential. Ini contohnya kebetulan virgin olive oil ya, saya ambilnya. Nah, di olive production dia setiap liter itu mengeluarkan emisi 2,8 kg CO2 ekuivalen gitu. Kalau di olive oil extraction-nya 0,1 nih, 1,7 kali 10⁻⁻1 soalnya. Packaging berapa, distribution berapa, usage berapa, end of life berapa, sehingga totalnya dari seluruh hidupnya si produk ini 4,18 kilogram CO2 ekuivalen. Berarti apa? Kalau misalnya kita beli minyak, kita pakai minyak ini misalnya di sini deh, di sini kita pakainya ya. Bisanya kita buat masak nih, berarti buat kita masak, kita udah, si minyak itu sudah diproduksi, olive-nya udah diekstrak, udah di-package, udah didistribut. Berarti kita ditambahin aja 2,8 tambah sekian, tambah sekian, tambah sekian, totalnya berapa, terus dikaliin, kita pakainya berapa, kita pakai 20, misalnya masak cuman pakai 20 gram misalnya, atau 100 gram gitu, ya sudah dikalikan, berarti untuk masakan kita berdasar dari olive oil ini kita sudah menggunakan berapa kilogram CO2. Itu adalah environmental footprint kita, gitu. Nah, kalau misalnya mau kategori dampak yang lain, tadi makanya saya bilang jejak lingkungan, di sini ada yang lain nih, pencemaran air, pencemaran udara, human toxicity, ini semua ada di sini. Terus kalau misalnya dia kemudian di jelantahnya dikumpulin, end of life-nya, nah atau ini misalnya saya nggak tahu nih detailnya dia apain dia end of life-nya, ini memberikan positif impact. Misalnya dijadiin biodiesel lah misalnya karena minyak jelantah atau apa nih dipakainya. Jadi seperti itu. Dihitung juga kira-kira ini tadi kan jadi minyak jelantah. Menjadi apanya itu walaupun nggak digunakan itu terhitung juga ya, Bu? Betul. Betul. Jadi kalau misalnya minyak tersebut kita buang ke selokan, dia menjadi dampak lingkungan gitu. Tapi kalau misalnya minyak jelantahnya kita kumpulin, terus kemudian ada yang mengolah jadi biodiesel misalnya, berarti dia akan muter dalam sirkular kita. Sehingga dia mendapat positif impact kita itu. Kalau si produsen ataupun si produsen memberitahu konsumen, konsumen, tolong ya nanti dikumpulin lagi barangnya yang sudah selesai dikonsumsi. Ke sini loh, nanti ada yang akan jemput atau akan ada yang ngolah. Nah, itu adalah informasi yang kita harus sampaikan. Jadi kalau sebagai produsen, ada namanya extended producer responsibility. Konsumen punya tanggung jawab, kita melakukan rekomendasi si produsen. Kalau sudah kita lakukan, berarti dia akan masuk ke dalam circularity tersebut. Gitu, Pak.
Oke. Nah, itu tadi impact kategorinya harus semua ini harus ada atau bagaimana? Tergantung. Setiap produk punya kategori dampak yang penting yang harus diamati lah gitu. Jadi mungkin ada produk lain yang perlu hanya 3 atau 5 kategori dampak. Kategori dampak yang muncul di sini ada yang dikira-kira atau di potensinya itu penting. Jadi tidak semua material, tidak semua senyawa itu memberikan dampak lingkungan. Ada yang nggak kenapa-napa gitu ya, sehat-sehat aja gitu misalnya. Tapi ada yang tinggi, misalnya contoh lah ya, saya suka sering bercanda ya. Kalau misalnya kita minum kopi, di kopinya ada gula, ya nggak apa-apa gulanya, asal kita nggak sakit diabetes dan nggak banyak-banyak, misalnya gitu ya Pak. Tapi kalau misalnya ada setetes racun, ya itu bahaya, gitu loh Pak. Jadi begitu juga dengan di dalam environmental impact ini, tidak semua punya bobot yang sama terhadap lingkungan, apakah memberi dampak atau tidak. Kalau misalnya dalam batas-batas yang normal, tidak apa-apa, dan it's okay, gitu Pak. Dan itu terlihat ya tadi batas normalnya berapa, it's okay-nya itu tadi disampaikan berapa, ada standarnya Bu Jessica. Nah, ini trikinya Pak untuk labeling, environmental labeling. Nah, jadi environmental labeling ada 3, ada yang eco-label, ada yang swadeklarasi, ada yang ini tipe 3, environmental product declaration. Kalau yang eco-label itu udah ada threshold-nya. Contoh produknya sudah dia sebut, misalnya gedung ya, green building, udah kita sebut dia green building. Atau apa, produk ramah lingkungan misalnya, ada eco-label tipe 1. Di Indonesia ada eco-label tipe 1-nya. Ya, ada. Disampaikan di situ, itu ada threshold-nya. Ada threshold-nya. Tapi kalau yang environmental product declaration ini berbeda. Ini persis seperti nutrition fact. Nanti pada saat dikonsumsi tergantung kebutuhan Anda. Misalnya, kita menggunakan material yang misalnya dampak lingkungannya tinggi misalnya gitu ya, tapi kita pakai cuma sedikit. Jadi setelah kita hitung-hitung, oh nggak apa-apa, ini ternyata masih green ibaratnya total final produknya. Jadi ibaratnya tadi seperti saya bilang nutrition fact, kita minum pakai gula. Nah kalau saya minum pakai gula, saya nggak punya diabetes, saya aman-aman aja minum pakai gula. Tapi untuk orang yang diabetes, gulanya sedikit pun sudah tidak baik gitu kan ya Pak. Jadi dengan environmental product declaration ini kita transparan dan bisa memberikan informasi kepada publik, ini loh produk saya. Consume responsibly, misalnya seperti itu. Betul. Jadi diserahkan kepada tadi umpamanya kita sampaikan konsumen ya, bisa memilih dia apakah ini dia cocok buat dia atau enggak. Tadi kalau disampaikan orangnya diabetes, pasti nggak akan beli yang ada gulanya seperti itu. Tapi kita sampaikan di sini bahwa ini ada gulanya, kemudian itu bisa cocoknya buat orang yang seperti apa. Dan ini menjadi responsibility-nya mereka juga, mungkin juga responsibility-nya si produsen juga berarti ya, Bu. Betul sekali Pak. Hal produk kita secara transparan berarti ya. Betul sekali Pak. Jadi LCA, Life Cycle Assessment, sebagai dasar perhitungannya itu sebagai metodologi memberikan informasi kepada decision maker. Nah, decision makernya bisa siapa saja gitu ya. Nah, levelnya dimanapun itu decision maker. Misalnya mungkin saya ada slide satu lagi kayaknya. Nah ini nih, decision maker. Apakah dia pada saat material, dia kemudian mendapatkan informasi ini, si manufacturer yang beli raw material punya informasi ini. Distributor atau yang pembelinya punya informasi ini. Atau mau ke sustainable finance, dia juga punya informasi ini. Informasi, kalau kita di sini bicaranya environment, sebenarnya sosialnya juga ada. Jadi misalnya nih, sekarang produsen ataupun siapapun itu tidak hanya melihat, oh harganya berapa. Nah, itu kan biasa gitu kan ya Pak, harganya berapa gitu. Nah sekarang setelah harganya berapa, kita tahu environmental footprint-nya berapa gitu. Kemudian sosialnya berapa gitu loh ya, dampak lingkungan sosialnya berapa. Sehingga pada saat kita mau melakukan decision, kita tahu dengan sadar
gitu, aware pros and cost-nya apa gitu. Yang ini lebih mahal tapi misalnya environmentally friendly. Mudah-mudahan, nah ini dia nih, dalam kita melakukan sustainability ini sebenarnya kita juga menemukan potensi-potensi untuk mengurangi biaya, cost. Kenapa? Karena limbah itu adalah cost, gitu. Waste ya, apakah itu raw material yang kita nggak pakai habis, misalnya kita belikin baju, habis itu kita motong, terus limbahnya banyak gitu, itu adalah uang sebenarnya, gitu kan ya. Jadi kita bisa punya benar-benar secara terbuka. Ini bagus, ini enggak, ini apa? Oke, management decision deh kemudian, ataupun decision maker-nya. Saya mau pilih yang mana ya, gitu. Seperti itu, Pak. Yang bisa kita lakukan. Terus, nah sekarang finance juga banyak, gitu, Pak. Jadi dari sustainable finance bilang, oke, kita punya alokasi berapa untuk green product atau green project misalnya. Sekarang saya tahu dari mana itu green product atau green project kalau kita nggak hitung, gitu kan ya? Apakah cuman kira-kira lah gitu kan? Nggak bisa. Sekarang kita nggak bisa ngomong kira-kira, Pak. Semuanya harus ada basis datanya. Jadi ini kita memberikan angka semuanya, baik dari environmental footprint ataupun kalau misalnya kita bukan environmental footprint, projectnya seperti apa dan lain-lain. Tapi kalau untuk ekspor tentunya environmental footprint misalnya, gitu Pak. Mungkin, nah ini contoh nih Pak. Jadi di dunia itu ini based on 2020 nih, ada 1.400 lebih environmental product declaration ini yang sudah beredar, sehingga orang kalau mau beli barang dia udah ada label-labelnya nih. Masih sedikit lah, tapi it's growing. Tahun ini saja 2021 saya belum update angkanya, tapi udah kemarin ini waktu kita meeting global itu udah ada exponentially meningkat gitu. Jadi Indonesia kalau mau jualan ke luar negeri, terutama ekspor, siap-siap diminta environmental labelnya atau environmental product declaration-nya, Pak. Oke. Jadi ini yang paling banyak masih di construction ya tadi ya, Bu Jessica. Betul, karena dorongannya di seluruh dunia banyak sekali untuk green building, Pak. Gitu. Jadi pada saat kita bicara green building, mereka tanya, itu semennya berapa environmental footprint-nya? Pintunya, kusennya, besinya, bajanya itu berapa environmental footprint-nya, sehingga karena mereka harus hitung dari konstruksi, dari pembuatan raw material, transportnya apa? Kita beli barangnya dari mana? Kita misalnya kita bikin green building di Indonesia misalnya, tapi kita mesti import barang dari Singapura, bukan dari lokal kita. Berarti ada apa logistiknya juga itu ya, itu terhitung juga ya. Itu terhitung juga, Pak, gitu. Jadi pada saat kita bicara ini, kita bisa bicara local procurement, kita bisa semakin dekat semakin baik gitu kan. Betul. Semakin rendah carbon footprint-nya atau environmental footprint-nya. Kemudian pada saat konstruksinya, pada saat maintenance-nya, mesti di maintenance gak nih? Jangan-jangan tiap tahun mesti dicat ulang gitu, karena ngelotok catnya misalnya gitu ya, kasarnya gitu ya Pak. Kemudian setelah didemolish misalnya gedungnya bisa diapain nih? Bisa dipakai lagi nggak? Digunakan lagi nggak? Reuse atau di recycle atau apa? Nah sehingga di bahan-bahan konstruksi itu maju pesat karena demand-nya di seluruh dunia untuk green building, Pak. Seperti itu. Ya. Tapi kalau kita lihat data ini sebenarnya sesuai dengan kebutuhan pokok kita, sandang, pangan, papan. Ini kan tadi papan ini paling besar. Sandangnya itu tadi textile footwear dan pangannya nih food and beverage. Nah, kita bicara mengenai pangannya, khususnya tadi disampaikan ke Bu Jessica mengenai salah satunya makanan favorit Bu Jessica di Sydney, ayam goreng 99. Tetapi setelah pesan-pesan yang akan lewat berikut ini, Bu Jessica. Terima kasih, Pak Haris.
salam ekspor. Kembali lagi di Export Expert Talk, sebuah acara podcast mengenai ekspor yang hadir tiap hari Sabtu jam 9 sampai dengan 10 pagi, yang bisa disaksikan di TV Desa dan juga di channel kami Export Expert Indonesia. Selain di YouTube, kami juga ada aplikasi yang bisa tentunya menyaksikan acara ini di aplikasi tersebut, dan juga ada informasi-informasi lain terkait ekspor di aplikasi kami yang bisa di-download di Google Play. Di-download saja aplikasi Export Expert Indonesia. Nah, kali ini kita akan lanjut bicara santai mengenai sustainability yang kelihatannya berat, tapi ternyata ada di kehidupan kita sehari-hari. Bahkan mungkin secara tidak sadar kita juga melakukan sustainability itu, dan harus. Jadi kita harus sadar apa yang kita lakukan ini ternyata berfungsi, berpengaruh terhadap lingkungan kita, terhadap dunia kita. Nah, tadi ada 3 hal ternyata memang itu menjadi concern kita bersama, sandang pangan papan. Ternyata itu juga dihitung juga semuanya. Kita berkontribusi di situ. Terkait juga ini kita mau bicara santai nih Bu Jessica, kita teruskan mengenai pangannya tadi. Kita mau bicara mengenai tadi, kalau saya sempat sampaikan ayam goreng 99 ini menarik. Ternyata saya lihat profilnya Bu Jessica pernah di Sydney juga nih Bu Jessica. Lulusannya tadi dari PhD-nya dari UNSW, dan saya di sana 2015-2018 ya, jalanan UNSW itu ya bisa dibilang hampir tiap hari lah saya ke sana juga cari makanan-makanan Indonesia. Nah, kita bicara implementasi tiap hari. Apakah hal-hal tersebut itu juga bisa masuk di sini juga, Bu Jessica? Sangat, Pak, sangat. Jadi setiap kegiatan yang kita lakukan ya. Nah, saya nih setiap kali selalu gini, apa yang kita makan, apalagi kalau makanan ya, food waste ya. Saya selalu bilang gini, kami melakukan support Bappenas tahun lalu yang baru rilis nih ke bulan Mei lalu tentang food loss and food waste. Jadi kalau kita nggak habisin makanan kita yang di piring gitu, itu semua kebayang ya, misalnya nasinya ya, itu dari tadi, pupuk-pupuk yang dipakai untuk membuat padi tersebut, dia transport, kemudian dibawa ke pasar, kemudian ada yang tercecer di pasar, sampai dibawa dimasak terus sampai ke piring kita, itu semuanya ada carbon footprint-nya. Jadi kalau misalnya kita nggak habisin itu makanan, berarti kita udah mengeluarkan emisi. Begitu sebenarnya, emisi yang banyak. Jadi kalau zaman dulu kita dibilang, ayo habisin makanannya. Habis itu salah satu karena itu ya ternyata ya. Benar. Kasihan petaninya. Nah, itu benar banget itu. Oke. Wah, menarik sekali ini. Ternyata hal yang sekecil itu yang kita makanan nggak habis pun ternyata berpengaruh juga tuh, Bu Jessica. Nah, kalau kita bicara produk makanan minuman yang kita bicara ekspor, tadi ini kan tadi ayam goreng 99, restoran-restoran Indonesia yang ada di sini itu kan terkait kita makan ya tiap hari, kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau kita bicara ekspor, tadi Bu Jessica sempat sampaikan mengenai ya labeling yang semacam nutrition fact. Nah, kalau perlakuannya kita di Australia ini nanti, apakah itu sudah menjadi suatu aturan atau kewajiban yang sudah diregulasi oleh, contohnya secara umum, secara global, contohnya di Australia lah, apakah itu sudah menjadi suatu regulasi di sana, Bu Jessica? Mungkin belum menjadi regulasi, tapi menjadi market demand, Pak. Jadi misalnya contoh kayak makanan itu lebih preferences. Kalau saya yang tadi di awal saya sebutkan, environmental awareness. Banyak ya Pak, orang yang kemudian, katanya sapi ini banyak menghasilkan carbon emission. Udah deh, saya nggak mau makan sapi lagi. Seperti itu, daging sapi saya tidak mau makan lagi. Itu banyak Pak, bergerakan seperti itu. Jadi karena memikirkan lingkungan, memikirkan, apa yang terjadi di sini, apa yang terjadi di perkebunannya, apakah ada deforestation dan lain-lain, itu mereka mikirin. Ada mungkin anak-anak muda, generasi muda terutama sekali, walaupun yang generasi yang tua-tua juga sudah ada yang seperti itu, tapi terutama sekali generasi muda Pak. Mereka itu menanyakan, ini makanannya dari mana, ini barangnya dari mana, sustainable atau tidak, seperti itu Pak. Jadi pada saat mereka menanyakan seperti itu, mereka ngelihat label, terus dia baca, ini apa? Fair trade, oke, gitu misalnya, seperti itu.
Nah, kalau tadi yang level Bu Jessica sampaikan itu, apakah sudah ada standarnya? Kita bicara umpamanya di Indonesia. Kita kan nanti mau ekspor. Itu apakah sudah ada, mungkin kalau makanan standar BPOM-nya sudah ada atau belum? Atau mungkin kalau di luar itu nutrition fact di Australia itu kan berbeda antara nutrition fact Australia dengan Amerika. Nah, itu apakah berlaku juga umpamanya kita pakai di sini, kita kirimkan ke sana, atau tadi disampaikan Bu Jessica itu kan berbeda dengan tiga steps ya, atau apa tadi ya Bu, itu kan di kitanya saja untuk menginformasikan di kita. Apakah itu hanya dari kitanya saja? Kembali lagi ke si konsumen, bagaimana itu Bu Jessica? Nah, jadi sebenarnya gini Pak, pada saat kita menghitung ya, di setiap produk di sini itu punya aturannya sendiri-sendiri. Apa yang mesti kita cakup, begitu. Ngitungnya seperti apa, data apa yang kita perlukan untuk kita sebut, oke, saya menghasilkan X number gitu ya. Environmental footprint-nya itu ada aturan, kita sebutnya product category rules yang berdasarkan jenis produknya. Dan ini berlaku global. Di Indonesia ada IPD Southeast Asia yang sebagai hub ya. Kalau dari nasional sendiri masih dalam masih dalam diskusi untuk ada, tapi yang ada di dunia itu ada namanya Environmental Product Declaration dari International EPD System, Environdec ada websitenya itu. Nah itu global dan sekarang ini semua mulai mengharmonize supaya bisa terjadi transaksi tersebut. Ada standar-standarnya spesifik. Kalau dia, karena ini kita keluarin label ini nggak cuma kita keluarin label aja, ada verifikasinya Pak, gitu. Udah memenuhi belum verifikasinya. Dan standarnya kalau untuk produk kategori rules di Indonesia untuk membuat produk kategori standarnya sudah ada. SNI, ISO 14.000, saya lupa nih 20 berapa? Berarti ada standarnya 27. Juga ya di Indonesia ada, ya, SNI ya. Ada Pak. SNI ya. Ada Pak, iya. Gitu. Jadi bisa dan kalau misalnya belum ada untuk Indonesia, ini kan global ya, kita biasanya lihat di global itu ada apa, kita follow global, apalagi kalau kita untuk ekspor. Kemudian itu bisa berlaku juga di Indonesia. Kalau belum ada, misalnya produk-produknya belum ada produk kategori rules-nya, kita bisa bikin asosiasi bersama dengan asosiasi beberapa perusahaan-perusahaan, kita bisa bikin kita itu mau defining-nya seperti apa. Nah, yang saat misalnya contoh nih, kita lagi on proses membuat produk kategori rules, aturan-aturannya untuk crude oil ya dan crude oil crude oil dan natural gas. Itu kita yang buat nih dari Indonesia yang untuk global. Seperti itu, Pak. Dan itu nanti diakui, Bu Jessica. Dari kan kita tadi sampaikan nih kembali lagi, palm oil Indonesia menjadi isu lah, dianggap merusak lingkungan yang lain-lain. Tapi sebetulnya kalau kita bisa sampaikan itu tadi, mungkin kalau dibandingkan dengan apa ya, kalau di luar negeri kan mereka juga punya yang semacam palm oil juga. Kalau menurut saya ini hanya, ya betul, hanya persaingan bisnis sebetulnya. Betul sekali, Pak. Ingin melindungi produk mereka juga sebetulnya, sama seperti kita ingin melindungi produk kita, tetapi kita bisa bersaing atau bicara di data saja kan ya Bu ya. Betul sekali, betul. Ini sebetulnya merusak lingkungan atau kalaupun merusak lingkungan, apakah dibandingkan dengan yang lain itu lebih merusak mana kan jadinya kan di situ ya. Tepat sekali Pak. Makanya kita kalau ibaratnya gini, mereka bicara dalam bahasa apa, kita juga pakai bahasa itu. Mereka mau bicara pakai bahasa data, kita juga pakai bahasa data, dan kita buktikan itu dengan transparansi. Oh iya, sudah dilakukan studinya, sudah ada verifikasinya, ini loh data-datanya seperti ini. Jadi kita bisa sanggupi juga seperti itu. Di Indonesia, nah ini kalau saya boleh ini, kita itu sering rendah hati saya rasa sebutannya itu. Kita selalu bilang ini, itu nggak usah disebut, itu kan biasa aja, ngapain disebut? Misalnya di dalam komunikasi, misalnya laporan keberlanjutan, sustainability reporting misalnya. Ya, saya membantu beberapa perusahaan membuat sustainability reporting. Pada saat kita tanya, kita belum ada sustainability, nggak mungkin Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu dalam dalam proses-prosesnya pasti sudah melakukan itu, cuman nggak sadar bahwa itu adalah betul. Sehingga kita mesti bukan introspeksi diri ya introspeksi lah kita bilangnya. Kita positifnya apa, negatifnya apa,
kemudian kita highlight, kita komunikasikan. Kalau kita komunikasikan orang-orang akan tahu. Tapi kalau kita anggap itu mah biasa, bukan yang bagus gitu misalnya. Padahal mah yang lain di luar sana malah enggak. Iya. Gitu. Berarti seperti contoh itu. kecil tadi. Kalau kita makan benar-benar habis itu kan suatu hal yang bagus ya, Yes, berarti ya. Betul sekali. Suatu hal yang kecil tapi kita mungkin nggak sadar ternyata kita berkontribusi juga tuh terhadap lingkungan, terhadap circular ekonomi, betul juga bisa kita sampaikan seperti itu ya. Iya, betul Pak. Terus memilah sampah itu super gampang dan kita bisa lakukan dengan cepat gitu ya. Cuman perlu tempat sampahnya ini ya udah pokoknya ini bungkusan-bungkusan yang kering-kering nggak tercampur makanan, yang makanan di sini campur jadiin kompos misalnya. Hal yang sangat simpel itu bisa membantu. Seringkali Pak pada saat saya bicara seperti ini itu tanggapnya gini, ya nanti di tong sampahnya yang ambil sampah juga digabung lagi. Memang kadang-kadang digabung ya, tapi itu kan sampah-sampah dibawa ke TPS, ke tempat tempat sampah sementara. Ya. Itu pemulung ngumpul di TPS. Pada saat kita udah kumpulin satu kantongan itu adalah isinya bahan-bahan yang sudah bersih dan bisa didaur ulang, mereka kan gampang ya Pak, tinggal ngambil aja nih, terus dia olah. Dibandingkan kita kan kasihan mereka mesti ngais-ngais dipecah-pecah gitu kan, kita kasihan juga gitu ya. Jadi kita juga membantu para pemulung supaya mereka jadi lebih mudah pekerjaannya gitu Pak. Ya, ternyata sesimpel itu pun juga berpengaruh. Nah, sangat. Ini jadi penasaran nih, apakah ini yang dipelajari Bu Jessica di UNSW karena spesifik nih di bidangnya life cycle engineering. Apakah di sana itu memang belajar itu ya, Bu Jessica ya? Jadi life cycle engineering tuh ini kita menghitung menggunakan life cycle assessment, mengetahui impact kita di mana. Kemudian kita engineer alias proses yang mana yang menyebabkan dampak, material mana yang menyebabkan dampak paling tinggi, itu yang kita intervensi, kita buat inovasi dan kita improve supaya dampak lingkungannya berkurang. Itu sebenarnya poinnya Pak. Dan sekarang seperti di KLHK ada proper ya, LCA, itu sudah masuk tuh ke dalam proper. Di proper itu benar-benar seperti itu. Jadi ketahui dampak lingkungannya apa paling tinggi. Nah, jadi kita tuh nggak udah deh saya ganti yang ini, perasaan ini deh kali yang tinggi, tapi padahal mungkin itu nggak trivial lah ya, kecil sekali gitu ya. Padahal jadi kita mau targeting yang paling kita sebutnya environmental hotspot, target yang paling gede. Oh ini loh penyebabnya. Kalau kita di rumah misalnya kita tahu apa penyebab listrik kita paling banyak. Oh, pompa air misalnya contoh. Dan kita akan berpikir gimana nih caranya supaya kita menggunakan pompa air ini dengan se-efektif atau efisien mungkin. Seperti itu Pak. Jadi itu life cycle engineering itu simpelnya seperti itu, tapi aplikasinya banyak sekali. Mulai dari misalnya kalau misalnya kita di produsen misalnya di pabrik, kita tahu proses ini yang dampaknya paling tinggi. Saya mau kompetitif nih misalnya, supaya competitive advantage gitu ya. Saya mulai improving mesin itu gimana bisa supaya efisien, supaya harga saya lebih murah ya, produksinya ongkos produksi lebih murah dan saya bisa jual harga saya lebih baik dibandingkan tetangga misalnya. Itu adalah kompetitifnya. Jadi informasi mengenai dampak lingkungan di setiap proses kita gunakan untuk internal improvement seperti itu Pak. Nah itu tadi kembali lagi di Australia menjadi concern tersendiri bagi mereka kan? Dan kenapa nih kita ngomong santai nih Bu Jessica, memilih waktu itu ke Australia kenapa? Kan ada di negara-negara lain. Apakah hanya jurusan itu hanya ada di Australia di UNSW? Nasib Pak. Saya pergi kalau berkaca dari dulu ya gitu. Saya tuh dulu di Teknik Gas dan Petrokimia UI ya Pak ya. Terus lulus itu saya lihat, waduh senior saya perginya ke pabrik ke lapangan minyak. Saya kayaknya nggak berani ke lapangan minyak. Itu ya laut ya seperti itu ya. Mungkin di laut gitu ya, kebayang ke offshore gitu. Kayaknya kayaknya bukan saya nih gitu. Kemudian saya pergi ke Australia, saya pikir saya mau ke manufacturing aja deh.
yang lebih apa namanya mungkin dikerjain di kantoran better daripada di laut lepas. Saya kebayangnya seperti itu. Nah, kemudian supervisor saya waktu itu bilang gini, kamu punya background chemical engineering, kamu mendingan kerjain ini deh, life cycle assessment gitu di master saya, gitu ya. Oh ya, oke deh, boleh. Jadi saya waktu itu kerjakan life cycle impact untuk plastik ya, injection molded part, plastik, barang-barang plastik. Jadi saya kerjakan itu. Kemudian setelah saya selesai master waktu itu, supervisor saya menanyakan gitu, ada position scholarship untuk PhD, tertarik nggak gitu? Bidangnya ya masih ke situ, tapi nyebrang ke reverse logistic, ngurusin electronic waste, Pak. Circularity dari electronic waste yang saat itu tahun 2004 lagi ada peraturan baru di Eropa bahwa produsen harus responsible terhadap the whole life cycle of plastik electronic waste, namanya WE itu dulu, waste of electronics and electrical equipment, WE, e-waste jadinya. Jadi bagaimana kita muternya, karena e-waste banyak sekali gitu diprediksi. Seperti jadi saya disuruh kerjakan itu, jadi nasib Pak. Tapi berarti jadi lama sekali di Australia, di Sydney ya, Bu Jessica ya, 6 tahun, 8 tahun. Ya, kurang lebih 8 tahun ya, 7-8 tahun lah itu. Terus, terus pulang ke Indonesia, oke, kayaknya saya tertarik nih dengan ini gitu ya. Terus saya lanjutkan penelitian saya waktu itu, masuk ke universitas, jadi peneliti dan dosen. Terus nasib membawa ini. Ya. Nah itu. Apakah memang itu menjadi concernnya negara-negara maju saja? Tadi kan disampaikan Bu Jessica di tahun 2004 lah seperti itu. Nah di Indonesia bagaimana nih Bu Jessica? Apalagi sekarang, kita kembali. Apa waktu itu? Nah, sekarang waktu itu dan sekarang. Dan apalagi sekarang kita mau bicara Indonesia selaku presidensi G20. Saya nggak tahunya ada hubungannya dengan tadi yang Bu Jessica bulan lalu ke sana, ada hubungannya ke depan atau enggak? Dan kira-kira nih posisi kita di pasar global, khususnya nanti kita bisa memanfaatkan nggak Indonesia selaku presidensi G20 ini, bagaimana? Masukan Bu Jessica seperti apa nih, Bu? Oke. Kalau pada saat dulu Pak, itu waktu itu adem ayem aja Pak. Saya pulang ke Indonesia, kemudian saya nanya, saya mau bekerja ataupun itu, masih ada orang yang tidak tahu. Banyak orang tidak tahu tentang sustainability itu apa. Itu waktu dulu. Tapi kemudian Indonesia itu dengan cepat sekali catching up gitu ya. Saya waktu karena gimana? Karena terpaksa jadinya. Nah, SDG itu turun, SDG Sustainable Development Goals ya, itu kan secara global. Turun ke pemerintah sebagai policy. Pemerintah harus membuat kebijakan. Jadi pada saat pemerintah Indonesia membuat kebijakan-kebijakan yang strategis yang kemudian turun menjadi peraturan, sehingga semua orang masif melakukan. Jadi presentasi saya di COP kemarin itu menceritakan bahwa LCA di tahun 2010 hampir nggak ada yang melakukan. 2015 pemerintah Indonesia ya itu ya. Indonesia. Kalau di luar waktu itu sudah, tapi di luar sudah ada. Di Indonesia 2015 pemerintah waktu itu KLHK mulai menanyakan, siapa yang tahu tentang life cycle assessment? Siapa ini? Kemudian saya muncul gitu ya, somehow dipertemukan lah saya. Kemudian cepat bikin standar, habis bikin standar di KLHK kemudian keluar asosialisasi dari 2018. Nanti harus hitung ya perusahaan-perusahaan ya. Kemudian tahun 2021 keluar tuh peraturannya proper, masuknya melalui proper ya. Misalnya contoh salah satunya itu harus bikin life cycle assessment. Tiba-tiba peserta proper itu ada 2.500-an perusahaan yang harus melakukan itu, sekitar 400 something. 200 tahun ini 289 perusahaan bikin LCA, 66% saya hitung itu. Jadi kan langsung cepet ya Pak, semua langsung ya, capacity buildingnya, ininya. Kemudian tadi dari KLHK masuk, dari Kementerian Keuangan dengan sustainable finance, keuangan berkelanjutan juga masuk.
Jadi pada saat masuk ke perusahaan, itu pintunya masuk dari pintu CFO office, kalau saya bilang ya, financial officer-nya, masuk ke operational office. Jadi di dalam, oh saya memang harus ini nih, di sini bilang suruh bikin, di sini suruh bikin juga. Jadi semua synchronize naik. Jadi Indonesia bisa dengan cepat sekali. Jadi kemarin tuh saya ngelihat di COP itu Indonesia punya very good commitment, very good plan dengan berbagai macam kebijakan dan peraturan-peraturannya, kemudian didukung oleh industri yang mendukung itu juga. Oh, kita juga mau ke situ, kita juga mau ke situ, gitu. Apakah itu dorongannya memang beberapa perusahaan yang saya mau become sustainable, itu satu. Ada yang saya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan investor saya, jadi saya harus sustainable. Saya mau menjawab market saya meminta, saya mau sustainable. Jadi itu semua menjadi dorongan yang saling menguatkan ya Pak. Ya. Gitu. Jadi saya sebenarnya optimis sekali Indonesia dengan seperti ini gebrakan-gebrakannya itu kita bisa Pak, bisa maju Pak, gitu Pak. Ya, berarti memang tadi sudah saling terkait nih dari semua, pasarnya Pak. kita minta, dari Kementerian itu, betul. Kementerian Perindustrian juga oke, saya mau Eco Industrial Park masuk situ juga seperti itu. Nah, gitu. Sekarang ini khususnya tadi belum kementerian disampaikan, belum ada sampaikan Bu Jessica Kementerian Perdagangan. Nah, itu saya tunggu dari Pak Haris. Nah, ini tadi itu menarik sekali, apalagi tadi saya sampaikan gimana caranya kita membranding produk kita supaya bisa sesuai dengan keinginan pasar. Pasar itu kan bisa dibilang ini kan semuanya bisnis. Kalau ternyata masyarakatnya mereka merasa bahwa tadi contoh CPO, ternyata produknya itu ya tidak merusak lingkungan, apalagi kalau dibandingkan dengan produk mereka, itu mungkin akhirnya jadi demand-nya akan besar juga. Jadi kita tinggal tadi komunikasi ya, mengkomunikasikannya, yaitu yang perlu kita tingkatkan. Dan posisi kita tadi sampaikan kita selaku nanti presidensi di G20 itu saya rasa suatu hal yang pas untuk mengkampanyekan itu semua. Produk-produk Indonesia itu kita harus sampaikan ke pasar global bahwa ini loh produk Indonesia, kalau dihitung secara sustainability-nya ya memang sebenarnya semuanya sudah masuk. Mungkin kita belum sadar untuk menyampaikannya di situ. Komunikasi ya. Pak, perlu komunikasi. Betul. Nah ini yang kita lakukan saat ini sebenarnya salah satu bentuk komunikasi, Bu Jessica. Komunikasi ya, Pak, setuju. Informal, komunikasi ke pelaku stakeholder juga ke pemerintah. Semoga dari kementerian pun juga mendengarkan dan kita bisa menjadi suatu tool untuk mengkampanyekan produk Indonesia ke pasar global. Nah ini sesi kita ini sepertinya perlu berlanjut dan kita bisa kampanyekan ini ke yang lebih luas lagi, ke masyarakat Indonesia yang lebih luas dan juga tentunya ke stakeholder. Tapi kalau waktu ini kan kita sudah hampir habis nih Bu Jessica, nggak terasa hampir 1 jam kita diskusi, ngobrol panjang lebar. Tadi ngobrol masalah Sydney-nya belum selesai, kita bisa bicarakan lagi nanti secara detail. Tapi kita ingin mendengarkan dari Bu Jessica semacam last statement lah dari Bu Jessica untuk sustainability ini bagaimana? Kita kembali lagi ke masyarakat atau pelaku usaha secara umum, Bu Jessica, karena tadi kalau disampaikan lebih banyaknya concern-nya kelihatannya masih di perusahaan menengah ke atas. Ya karena itu mungkin mereka sudah tahu pasar di luar memang mengharapkannya seperti itu. Tetapi pelaku usaha ini kan kita kalau bicara ekspor itu atau perdagangan global itu sudah menjadi kewajiban. Kita sudah nggak bisa lagi nanti bahkan mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan semuanya produk luar pun bisa masuk ke Indonesia gitu secara mudah. Nah, kita mungkin akan kesulitan juga menjual produk kita di Indonesia sendiri pun kita akan compete gitu dengan pasar luar. Bisa memberikan semacam penyemangat atau mungkin informasi kira-kira apa yang harus kita lakukan, khususnya umpamanya kita sampaikan Indonesia itu 60% UKM, kita bicara UKM. Ya. Pentingnya sustainability itu bagi UKM bagaimana khususnya di pasar global, Bu Jessica? Baik. Jadi gini, sustainability ini adalah untuk semua, ya. Kita nggak bisa kerja sendiri-sendiri. Jadi semua punya perannya. Dan kalau misalnya untuk UKM, mulailah dengan menghitung. Sama nih, kalau kita biasanya menghitungnya itu adalah biaya, ini adalah menghitung. Saya tuh
berapa sih limbah yang yang saya hasilkan, energinya berapa, itu dihitung, semuanya dihitung. Karena pada saat kita menghitung, kita jadi tahu, oh kita bisa lebih efisien lagi di situ gitu. Kita bisa improve lagi. Karena kadang-kadang kita nggak naker gitu ya, ibaratnya tidak kita taker. Dan sustainability tidak mahal gitu. Ini yang sering kali ditangkap bahwa oh sustainability itu pasti mahal ya, kita mesti ngapa-ngapain. Tapi sesuatu yang sederhana, bahkan tadi seperti saya bilang, housekeeping, cara kita mengubah behavior itu juga sangat penting. Jadi kalau kayak kemarin itu di food waste kajian food waste itu, cara kita menyimpan bahan baku itu sudah memberikan dampak. Jadi kalau misalnya kita salah nyimpennya nggak sesuai gitu, itu bisa rusak lebih cepat daripada kalau kita simpan dengan sesuai gitu. Ini kalau misalnya kita bicara tentang misalnya kaitan dengan makanan misalnya gitu Pak. Jadi simple things kita bisa lakukan. Nah ini mungkin PR juga ya Pak ya, karena guidance-nya seperti apa harus lakukannya gitu. Housekeeping-nya seperti apa? Kalau misalnya di rumah cuci piring misalnya, atau di industri skala rumah tangga atau UMKM, airnya nggak dibiarin ngucur aja, selalu bersih seperti itu. Kemudian nggak ada pipa yang bocor. Simple housekeeping juga bisa improve seperti itu Pak. Jadi sustainability ini untuk semua, tidak ada yang ketinggalan. Jangan berpikir bahwa ini hanya untuk yang besar saja, tapi buat ekstrimnya di rumah saja kita harus bisa lakukan. Apalagi kalau di UMKM misalnya. Jadi itu yang kita harus lakukan. Dan ada 3 nih, hitung, manage, ya. Karena setelah kita hitung, kita tahu yang mana yang merupakan hotspot kita ibaratnya. Manage, gimana improve proses itu yang kita sering kurang efisien. Kemudian komunikasi, gitu ya. Sosial medianya gitu ya, mesti jelaskan. Misalnya kalau kita bicara makanan, oh kita itu hygiene, kita tuh sanitasi, prosesnya seperti apa gitu. Kemudian didokumentasikan, dibuat kayak misalnya energi seperti apa. Oh saya punya local employment, oh saya meningkatkan livelihood. Kemudian karyawan saya dibayar dengan baik, diperlakukan dengan adil misalnya. Jadi semua tuh kita catetin semua. Jadi kalau bisa relate dengan sustainability report kali ya, atau laporan keberlanjutan, tapi laporan keberlanjutan yang sederhana, yang supaya kita keep track aja, kita tuh sudah melakukan hal-hal baik apa saja, dan apa aja hal-hal yang kita bisa improve di situ. Kita mulai dengan menuliskan itu, baru kita tahu, oh iya, ini loh yang kita harus improve. Ini loh yang kita harus hitung-hitung apa aja gitu. Seperti itu mungkin Pak Aris. Measure, manage, communicate. Oke, betul. Jadi semuanya memang harus kita communicate ya Bu ya. Kita harus hitung, measure, manage, communicate. Dan yang paling susah dan kadang-kadang terlupa itu malah di communicate itu tadi. Kita belum bisa komunikasikan antara apa yang sebetulnya sudah kita lakukan, atau kadang-kadang kita lakukan tapi kita tidak sadar bahwa kita melakukan tersebut. Ternyata itu suatu hal yang baik dan bisa kita komunikasikan ke masyarakat luas, ke pasar global, dan bahkan sebetulnya itu yang dibutuhkan oleh mereka. Nah, betul. Terima kasih sekali Bu Jessica atas insight-nya pada pagi hari ini, memberikan inspirasi kepada kita semua, khususnya kepada saya, bisa kenal dengan Dr. Jessica Hanafi, memberikan insight pencerahan bahwa bahkan yang kita lakukan sehari-hari itu sebenarnya juga berpengaruh pada lingkungan, pada circular economy. Jadi mulai saat ini saya nggak akan makan kalau belum habis, nggak akan selesai nih, Bu Jessica. Jadi makasih sekali lagi waktunya Bu Jessica. Kita tunggu waktunya untuk kita diskusi lebih lanjut lagi. Dan tadi sampaikan oleh Bu Jessica bahwa ini ada hubungannya dengan reporting minggu depan. Kerabat Desa, pemirsa ekspor Indonesia, kita akan kehadiran juga mengenai Global Reporting Initiative. Kita akan kehadiran expert dari GRI. Sekali lagi Bu Jessica mengucapkan terima kasih atas waktunya, dan tidak lupa salam sehat selalu dan salam ekspor.